Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Sama-sama sehat juga, Bu Ben. Alhamdulillah, alamin sehat walafiat. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada Ibu Pika sesuai kesepakatan kita bahwa saya akan melakukan supervisi di kelasnya besok sesuai dengan rencananya ya. Tapi sebelumnya kita harus melakukan percakapan pra-observasi dulu. Dari percakapan kita ini ada mungkin yang Ibu Pika harapkan, apa yang Ibu Pika akan dapatkan nanti setelah obrolan kita ini? Saya mengharapkan supaya dengan adanya percakapan pra-observasi ini saya bisa lebih mempersiapkan lebih matang lagi nanti untuk persiapan observasinya supaya berjalan lebih lancar nanti. Oke. Jadi untuk lebih memantapkan persiapan Bu Pika terkait dengan kegiatan observasi yang akan saya lakukan di kelasnya ya. Baik, terima kasih. Kapan waktunya kita akan melakukan observasi di kelas Ibu? Kasih ke tanggal ini. Mungkin tanggal Besok. lusa. Ya, besok libur kan? Ya, besok lusa ya. Berarti tanggal 19. 8. Berarti kita akan mengobservasi Ibu tanggal 19 Mei 2023 ya. Jadi kegiatan ini kita lakukan di kelas Ibu kelas 5A ya. Ya. Mata pelajarannya matematika dengan materi data. Waktu pembelajarannya besok berapa jam? 2 jam. 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Baik. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil besok dengan materi matematikanya, data, apa Bu? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu tentang mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Mengumpulkan data dan menyajikan dalam bentuk diagram garis. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu ini yang mengumpulkan data dan menyajikan datanya dalam diagram garis ini tentu ada beberapa area pengembangan yang Ibu hendak capai kan? Bisa Ibu sebutkan berapa area pengembangan mungkin untuk siswanya atau mungkin untuk Ibu sendiri? Untuk siswa, area pengembangan yang ingin saya penuhi yaitu yang pertama adalah tentu tentang pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mengumpulkan dan menyajikan data, terutama dalam diagram garis. Ya. Kemudian tentu juga kerjasama siswa dalam diskusi kelompok, kolaborasinya kolaborasi. Kemudian supaya peserta didik tumbuh rasa percaya diri anak dalam berkomunikasi, kemudian berani bertanya, berani menyampaikan pendapat, dan selanjutnya juga tentang bagaimana supaya siswa mampu menentukan titik koordinat pada diagram garis. Menentukan titik koordinat itu sangat penting untuk siswa ya, biar bisa supaya menentukan di mana titik dan garis yang untuk di. Oh betul sekali. Area Terus kemudian selanjutnya yaitu masih untuk siswa, ini supaya siswa mampu memahami bagaimana menentukan garis vertikal dan horizontal dalam menentukan angka maupun menentukan kriterianya. Itu untuk siswa. Kemudian yang untuk saya sendiri sebagai gurunya yaitu supaya saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas, dalam meningkatkan kemampuan saya dalam penggunaan metode maupun model pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam dalam pembelajaran supaya lebih bervariasi lagi, supaya tidak monoton. Oh begitu. Jadi bagaimana Ibu bisa meningkatkan kemampuan Ibu dalam
mengemas pembelajaran Ya, menjadi supaya lebih bervariasi menyenangkan. dan menyenangkan untuk anak ya. Saya kira area pengembangannya sangat bagus sekali dari pengetahuan dan keterampilan siswa, ada kolaborasi, kemudian meningkatkan percaya diri anak, kemudian anak bisa menentukan posisi vertikal, horizontal sebuah diagram. Jadi nanti anak bisa di bawah misalnya menentukan kriteria, Kriterianya, kemudian di atasnya frekuensinya. frekuensinya yang ke vertikalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, dari berbagai area pengembangan ini nanti dalam pembelajaran Ibu nanti di kelasnya tentu ada beberapa strategi yang akan Ibu lakukan. Nah, mungkin Ibu bisa sebutkan strateginya seperti apa atau gambaran yang Ibu akan lakukan itu seperti apa? Ya, strategi yang saya persiapkan tentu saja yang pertama meminta pendapat atau berdiskusi dengan rekan sejawat tentang model atau metode pembelajaran apa yang cocok. Baik. Kemudian alat pembelajaran apa juga yang Sesuai. Kemudian saya akan menyusun modul atau LPP dan juga menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang sesuai tentu Ibu sesuai, ya. Saya akan membuat atau membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana nanti setiap kelompok itu akan saya bagikan dadu. Jadi seperti mereka akan bermain dadu, kemudian nanti itu yang akan dimasukkan ke dalam tabel untuk pengumpulan datanya. Itu yang akan dibuat atau yang menjadi tugas dalam pengerjaan LKPD-nya, sehingga nanti siswa akan membuat diagram garis sesuai dengan dadu tadi yang sudah dilempar dengan kelompok. Jadi dadu yang Ibu buat itu seperti apa bentuknya Bu? Dadu. Nah, nanti dadunya itu di setiap sisi dadu itu nanti akan saya sediakan gambar buah-buahan. Ya, bisa seperti pisang, apel. Itu nanti yang akan dilempar oleh siswa. Kemudian apabila muncul pisang misalnya, maka dia akan menulis datanya. Di datanya, kemudian nanti itu akan saya batasi sebanyak 30 kali lemparan supaya tidak terlalu banyak. Nah, dalam pelaksanaan strategi Ibu ini tentu nanti ada ndak hambatan yang Ibu hadapi dalam kelasnya Ibu? Mungkin hambatannya masih tentang waktu mungkin Bu ya. Waktu kadang terlalu membutuhkan waktu yang sedikit lama, kadang tidak tepat waktunya. Tidak tepat waktu. Gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin kendalanya seperti dalam penyiapan alat dan bahan, mungkin ada yang perlu bimbingan lebih lagi terhadap siswa yang mungkin membutuhkan pendampingan gitu. Terus? Mungkin itu saja. Baik. Menurut Ibu itu waktu akan menjadi tantangan kepada Ibu karena biasa ya kegiatan waktu ini kalau kita belajar itu sering waktunya itu sering molor. Jadi nah, untuk mengantisipasi agar hambatan yang akan Ibu hadapi ini tidak terjadi dalam pembelajaran Ibu nanti, apa yang Ibu lakukan? Mungkin kita butuh untuk membatasi waktu dalam pengerjaan tugas buat anak-anak. Kalaupun ada yang kesulitan, mungkin saya perlu memberikan bimbingan. Dan juga bantuan rekan sejawatnya mungkin supaya membantu atau dalam diskusi ya. Yang sudah bisa maksud Ibu bisa membimbing yang tutor sebaya lah istilahnya itu ya. Jadi itu yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi waktu yang molor. Ibu akan membatasi kegiatan yang jadi maksud Ibu itu waktunya itu sudah Ibu siapkan berapa menit. Baik, saya kira persiapan Ibu sudah mantap sekali untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan lancar. Amin. Dan tujuan pembelajaran tentunya bisa tercapai oleh semua anak kita ya. Jadi seperti itu dulu obrolan kita hari ini Bu Pik ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang
terutama dalam menjalankan tugas kita sebagai guru ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gambarnya, masukkan gambarnya. Mana gambarnya? Nah, Ya, gambarnya seperti ini. ya. Coba lihat gambarnya. Yang pegang yang baik, pegang yang baik. Ada depan, ada depan. Nah, lihatkan teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu tadi kita sudah belajar tentang diagram. Ingat dalam membuat diagram garis itu usahakan dalam membuat garis horizontal dan vertikal itu sesuaikan dengan jarak. Supaya nanti hasil gambarnya juga bagus. Tapi yang paling penting ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sama juga tentang diagram garis, tapi nanti kita akan membaca bagaimana membaca diagram garis. Nah, sebagai tugas di rumah kita bahas tugas di rumah nanti ditulis dulu ya. Ibu jangan ini. Iya. Di badan seorang nanti juga sama untuk membuat diagram garis juga sama ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita. Sekarang kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pika. Selamat pagi juga Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik Bu Pika, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan melakukan obrolan pasca observasi kita kemarin di kelas Ibu itu ya. Semoga nanti setelah pertemuan ini ada manfaatnya untuk kita berdua ya. Amin. Amin. Baik Ibu, kita mulai ya. Ya. Nah, saya mulai. Tujuan dari percakapan kita nanti apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya menginginkan adanya perbaikan tentunya, ada perbaikan, ada masukan maupun ada solusi dalam Ya. pembelajaran saya di dalam kelas Ibu ya. Baik. Jadi Ibu nanti setelah ini maunya ada perbaikan, Masukan. solusi atau bagaimana terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu ya. Betul. Baik Ibu, bagus sekali. Gimana Bu perasaannya setelah kita melakukan observasi di kelas Ibu? Ya, perasaan saya lega tentunya Tentu, karena ya, sudah lega. bisa membantu dengan maksimal begitu. Oke. Kemudian tetap ada rasa deg-degan juga, Deg-degan, Ibu, ya. karena biasa kan tidak terbiasa begitu untuk diobservasi oleh rekan sejawat apalagi. Kan selama ini paling yang diobservasi itu hanya kepala-kepala saja. Iya, dan itu pun Dan jarang itu pun ya, sekali setahun Ibu ya. Sekalipun teman sejawat yang Ya, observasi tetap ada ada rasa deg-degannya Ibu ya. Baik, semoga kedepannya kita bisa saling saling mengobservasi ya, biar tidak hanya kita menunggu dari kepala sekolah saja yang mengobservasi kita, tetapi kita juga sebagai teman sejawat bisa saling observasi dan saling memberi masukan ya. Baik Ibu. Nah, yang dari rencana Ibu kemarin itu, dari semua rencananya tentu ada yang sudah berjalan dengan baik, ada yang belum berjalan dengan baik. Nah, yang Ibu rasa yang sudah berjalan dengan baik atau maksimal dari rencana Ibu kemarin pas pembelajaran itu yang mana saja, Bu? Nah, yang saya rasa sudah berjalan dengan maksimal itu adalah ketika siswa bekerja kelompok dan merasa antusias pada saat permainan melempar dadu. Iya. Nah, jadi anak-anak sudah antusias, sudah merasa belajar sambil bermain. Jadi saya rasa
itu bisa membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Baik. Nah, kemudian yang saya rasa juga sudah cukup baik itu adalah hasil evaluasi siswa, karena di sana saya rasa sudah ketercapaian pembelajarannya sudah hampir 80% lah. Yang ini yang evaluasi anunya, kerja kelompoknya. Baik. gitu, ya. Terus Kemudian apa lagi ya? Yang sudah saya rasa sudah maksimal itu dalam penyediaan alat dan bahan pembelajarannya. Ya, sudah Saya merasa rasa sudah maksimal. ya. Kalau terkait anak-anak yang misalnya Ya, anak-anak sudah berani memiliki rasa percaya diri yang sudah oh gitu. baik. Percaya Mereka diri. sudah berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah berani menyampaikan pendapat, sudah berani bertanya. Saya rasa itu sudah pencapaian yang luar Biasa ya. Jadi cukup yang Ibu rasa Mungkin sudah saya maksimal. sudah maksimal. Jadi di sini banyak sekali yang Ibu rasa sudah maksimal, yaitu anak antusias dalam melakukan permainannya, jadi tidak terasa kalau dia sedang belajar ya. Kemudian dalam diskusinya juga berjalan lancar, kemudian hasilnya dari kerja kelompoknya Ibu kira 80% sudah bisa gitu kan dalam mengumpulkan data dan menyajikan data kemarin itu ya. Kemudian nah dari sini kalau sudah ada yang maksimal tentu Ibu ya, ada yang belum maksimal. Nah dari kegiatan kita kemarin itu, kegiatan pembelajaran Ibu itu tentu Ibu ada rasa yang belum maksimal. Nah bisa Ibu sebutkan kepada kita Nah, apa yang saja? pertama yang belum maksimal itu, yang pertama sekali dan yang paling utama itu adalah pengelolaan waktu, Ibu, Waktu, ya. ya. Waktu itu sedikit molor Molor. karena banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian malah saya mungkin belum sempat melakukan refleksi. Oh ya, betul. Terus Kemudian hasil evaluasi siswa juga tidak Belum. sempat saya periksa di dalam kelas, saya melakukannya setelah pembelajaran. hasil evaluasi Ya, mandirinya nih ya, betul. yang belum itu. Terus Kemudian ada beberapa anak yang masih gagal paham, gagal paham, sehingga- tidak fokus ya. sehingga sehingga hasilnya belum maksimal untuk pada beberapa anak. Kemudian kelas cenderung lebih ricuh gitu Ricuh. ya. Mungkin karena terlalu antusias jadinya Dalam permainannya ya. sedikit ricuh, betul ya. Tapi justru itu bagus sekali Bu, yang mereka ricuh saat pembelajaran itu karena mereka semangat ya, karena adanya permainan. Jadinya mereka tidak terasa kalau lagi belajar Ibu ya. Nah, tapi bagaimana kita sebagai guru bisa mengkondisikan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, dari beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan, terutama yang belum maksimal ini, apa yang Ibu bisa lakukan untuk meminimalisir apabila besok kita akan lakukan pembelajaran lagi agar tidak terjadi lagi seperti apa yang Ibu anggap tidak maksimal tadi itu? Ya, mungkin yang pertama yang perlu saya lakukan, terutama dalam hal pengelolaan waktu tadi, mungkin saya butuh lebih tegas lagi dalam membatasi pekerjaan anak-anak. Konsisten ya. Supaya tidak ada tambahan waktu yang terlalu banyak, supaya anak-anak juga bisa bekerja sesuai waktu atau tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu tentang melakukan refleksi ataupun mengoreksi hasil evaluasi siswa. Mungkin apabila tadi saya berkaitan ini dengan pengelolaan waktu tadi, kalau sudah waktunya sudah pas, tentu saya memiliki waktu untuk melakukan refleksi, untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Tapi ini karena diambil Ya, ke betul. kegiatan lain, Jadinya jadi kegiatan ini terlupakan gitu ya. Itu. Kemudian Jadi itu ada ada lagi. kaitannya. Ada lagi Kemudian untuk siswa yang gagal paham, mungkin saya butuh menjelaskan lebih pelan lagi, lebih detail lagi Mendekatkannya, Ibu, gitu ya. dalam memberikan penjelasan atau memberikan bimbingan kepada anak yang kurang paham tadi. Dan untuk suasana kelas yang ricuh, mungkin saya butuh metode bagaimana mengambil perhatian mereka supaya kembali fokus dalam pembelajaran. Oh gitu. Perlunya peningkatan pengetahuan kita tentang metode atau Ya. media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran kita.
baik, saya kira rencana Ibu bagus sekali untuk meminimalisir yang tidak maksimal untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya nih ada posisi 1 sampai 10, kekuatan Ibu yang Ibu miliki agar bisa mencapai apa yang Ibu inginkan tersebut. Kalau saya menilai posisi diri berapa? gitu Iya, ya, mungkin menilai sekitar diri. 8 gitu. Oh gitu. Luar biasa kalau kita sudah menganggap diri kita sudah 8 ya. Karena kita juga sebagai guru kan tidak mungkin Tidak mungkin terlalu rendah ya. Karena kita kan juga Iya. guru pembelajar selalu meningkatkan kompetensi diri kita tapi itu ya. tidak berani juga menempatkan diri terlalu tinggi, berarti kita tidak mau belajar Oh, lagi. tidak kalau apa-apa sudah- Bu, kalau memang merasa sudah maksimal tidak Tapi apa-apa. supaya tetap masih butuh mau belajar Oh, lagi. betul, pembelajaran bagus juga Ibu. Nah, dari segala rencana Ibu ini ada ndak bantuan atau apa saja bantuan yang Ibu butuhkan untuk kelancaran rencana Ibu tersebut? Ya, bantuan yang saya butuhkan tetap yang pertama dari teman sejawat. Oh, teman ya, Nah, luar terutama biasa. untuk menyiapkan alat dan bahan. Iya, saat pembelajaran. Ya, misalnya dalam menyiapkan LCD dan sebagainya. Kemudian tetap juga butuh teman sejawat untuk merencanakan bagaimana metode pembelajaran, apa alat dan bahan yang sesuai dengan pembelajaran itu. Kemudian tetap juga butuh bimbingan dari Bimbingan. kepala sekolah. Ibu, karena teman sejawat ini sangat penting sekali untuk kita berkolaborasi Bu ya, kita berdiskusi terkait metode atau media pembelajaran. Mungkin ada juga yang Ibu lakukan selain dengan teman sejawat, selain dengan atasan, mungkin dari luar apa atau dari Ya, kan tentu sekarang sudah zaman teknologi Bu ya. pengembangan yang perlu saya lakukan ya tentu dengan menonton atau melihat Iya. bagaimana metode pembelajaran atau bagaimana teknik pembelajaran Pembelajaran. yang baik bisa kita lihat di YouTube atau YouTube, di betul, media Ibu. atau di platform pembelajaran yang lainnya gitu. Apalagi sekarang sering dilombakan Ya, ya, betul. bagaimana guru-guru belajar di kelasnya itu sering dilombakan, itu bisa kita gunakan sebagai referensi kita tentunya Ibu ya. Saya kira sangat baik sekali rencana Ibu dan yang Ibu butuh bantuannya. Nah, sekarang nih, kapan rencananya kira-kira melakukan kegiatan yang ingin Ibu lakukan tersebut dari yang Ibu sebutkan tadi? Ya, kegiatan tentu kita butuh dalam melakukan ini secepat mungkin. Secepat nih, mungkin. Ya, secepatnya supaya kita bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajaran. Iya. Bahkan pembelajaran tetap berjalan. Jadi Berjalan. kita butuh secepatnya. Secepatnya besok pun, Ya. sekarang pun kita langsung belajar lagi Bu ya. Betul. Bukan hanya sekedar kita saat disupervisi baru kita menyiapkan yang baik Bu, tetapi setiap hari saat kita memberikan pembelajaran kepada anak kita. Jadi Ibu mau segera mungkin untuk secepat melakukan mungkin. perbaikan-perbaikan. Luar biasa sekali Ibu atas rencananya, semoga berjalan lancar Ibu ya. Amin. Kemudian apa yang kita inginkan juga sesuai dengan harapan kita Ibu ya. Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan obrolan ini Bu? Alhamdulillah saya merasa senang. Senang. Karena saya sudah menemukan masalah saya sendiri, menemukan solusi dan Begitu. masukan juga. Oh gitu. Jadi seperti itu ya. Baik Bu, kita akhiri ya obrolan kita pagi ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita berdua dan bisa menambahkan pengetahuan kita sebagai guru dan membantu kita dalam menyelesaikan segala masalah kita, tentunya dalam bagaimana kita mengemas pembelajaran untuk anak didik kita Ibu ya. Betul. Baik, sekali lagi Bu, terima kasih atas Sama-sama. kesempatan dan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.